بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة النار. Naam jemaah sekalian, a'azani Allahu iyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih berada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan masih banyak kesempatan kita untuk berbuat baik. Dan ini adalah merupakan kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita untuk baca Quran, salat malam, terutama menjaga kemurnian puasa. Semua kebaikan-kebaikan ini akan menjanjikan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di dunia Allah berikan kepada kita pemahaman agama yang benar, kemudian memiliki sikap yang bijak di dalam melaksanakan sesuatu. Itulah kemuliaan di dunia sebagai balasan untuk amal soleh kita. Coba antum lihat surat Yusuf ayat 22. Allah katakan, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsin." Allah katakan artinya, dan tatkala Nabi Yusuf mencapai usia dewasa, kami berikan kepadanya ilmu dan hukum atau hikmah dan ilmu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Faedah yang diambil dari ayat ini disebutkan oleh para ahli ilmu. Yang pertama, kata mereka bahwa untuk mencapai kemuliaan dan kejayaan, maka seseorang harus berusaha untuk memperbaiki amal dan ibadahnya kepada Allah. Dan itu tidak mungkin tanpa ilmu. Yang kedua, orang-orang baik itu ada dua jenis. Baik kepada Allah dan baik kepada makhluk. Baik kepada Allah yaitu seorang beribadah seakan-akan melihat Allah, atau dia merasa diawasi oleh Allah. Sedangkan baik kepada makhluk adalah berbuat baik kepada sesama seperti yang terjadi di antara kita. Kebaikan-kebaikan ini yang akan mendatangkan kemuliaan. Dan Ramadan dalamnya terdapat pintu-pintu kebaikan tersebut besar dan luas. Sehingga kesempatan ini jangan kita lewatkan. Meskipun kita berada di atau sepertiga Ramadan terakhir. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Hujurat. Kita mulai ayat pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم Wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Melalui ayat-ayat ini, Allah membimbing para hambanya yang beriman tentang cara bergaul dan berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari cara menghargai, menghormati, memuliakan dan mengagungkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hendaklah kalian tidak tergesa-gesa melakukan segala sesuatu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jadilah kalian semua sebagai pengikutnya dalam segala hal, sehingga ia masuk ke dalam keumuman adab syar'i agama ini. Catat, yang dimaksud dengan jadilah sebagai pengikutnya dalam segala hal, yang paling penting ada 3 perkara yang harus kita menunggu Nabi dulu baru kita melakukan dan meyakini. 3 perkara itu, yang pertama akidah. Gak boleh kita melenceng dari akidah Nabi SAW dalam berkeyakinan. Yang kedua, tata cara beribadah kepada Allah.
Yang ketiga, berakhlak mulia. Gimana yang beliau ajarkan? Inilah hal-hal yang paling penting untuk kita ingat selalu, bahwa kita tidak boleh mendahului Nabi dalam 3 perkara itu. Sampai datang perkaranya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama tadi? Akidah. Kedua, cara beribadah. Ketiga, berakhlak mulia. Terdapat suatu hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau ketika diutus ke Yaman. Kata Nabi kepada Mu'adz, bima tahkum? Qal bi kitabillahi ta'ala. Qal sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid qala bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid qala radhiyallahu anhu ajtahidu ra'yi fadaraba fi sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, dengan apa akan kau putuskan hukum di sana, di Yaman? Dia pun menjawab dengan kitabullah. Kalau engkau tidak mendapatinya, tanya Rasulullah SAW lebih lanjut. Dia menjawab, itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila engkau tidak mendapatkannya juga, tanya beliau. Dia menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya berucap, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW atas apa yang telah diridhoi oleh Rasulullah SAW. Jadi susunannya Quran, Sunnah, baru pendapat ulama. Ya, jangan pendapat ulama dulu, baru didatangkan sunnahnya. Harus Al-Quran, Sunnah, baru pendapat. Kalau terjadi juga berbeda pendapat para ulama terhadap memahami sunnah, maka lihat sikap orang yang telah mendahului mereka dalam mengamalkan sunnah tersebut. Misalnya para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Contoh apa yang diperselisihkan oleh orang sampai hari ini dengan hadis yang sama atau hadisnya kuat, ada sunnahnya. Kunut subuh. Itu kunut subuh bukan tidak ada dalil, ada dalilnya. Ya, Rasulullah SAW itu senantiasa kunut sampai beliau berlepas dari dunia, maksud meninggal dunia. Nah, kunut di sini artinya apa? Karena kunut itu ada makna khusyuk, ada makna terus-menerus melakukan sesuatu, ada makna kunut subuh. Atau kunut gitu. Atau kunut. Maka untuk mengetahui mana pendapat yang lebih dekat kepada sunnah, lihat ijtihadnya para sahabat. Apakah para sahabat melakukannya? Kalau mereka tidak melakukannya, berarti pemahaman yang benar terhadap kunut yang dimaksud dalam hadis tadi adalah, maksudnya adalah khusyuknya beribadah kepada Allah atau istiqomahnya dalam menjalankan ibadah. Karena itu juga arti kunut. Kunut arti asalnya adalah dawamu ta'ah. Terus menerus melakukan ketaatan. Ya. Hadis tersebut juga dinukilkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan yang dimaksud oleh Mu'adz adalah dia menaruh pendapat, pandangan, serta ijtihadnya sesudah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Andaikan dia mendahulukan ijtihad sebelum mencarinya di dalam Al-Quran dan hadis, maka demikian termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Mengenai firman Allah Azza wa Jal, la tuqaddimu
baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Janganlah kalian mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mujtahid mengatakan, janganlah kalian mendahului Rasulullah SAW dalam sesuatu hal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya sebagai lisan beliau. Makanya tidak boleh mendahului Nabi kecuali yang ada nasnya. Tapi para sahabat boleh memberikan saran sebelum datang wahyu. Contoh Umar memberi saran kepada beliau untuk memerintahkan anak istrinya yang perempuan serta wanita kaum mukminin untuk berjilbab. Ya. Nabi tidak berani untuk mengatakan itu kepada orang-orang karena belum ada wahyu. Tapi ini hanya saran dari Umar. Saran yang sesuai dengan wahyu. Maka ketika turun ayat, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminah, hendaklah mereka mengenakan jilbab mereka di seluruh tubuh. Dan ini tidak termasuk mendahului Rasulullah, hanya menyarankan. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak berani mengatakan sesuatu tanpa ada wahyu. Tidak berani. Contoh misalnya, khamar. Nabi sudah tahu khamar itu berbahaya. Nabi sudah tahu khamar yang memabukkan itu tidak baik. Tapi kenapa beliau tidak langsung melarang para sahabat? Jawabannya yang paling simpel adalah karena belum ada perintah untuk melarang. Belum ada perintah untuk melarang. Maka ketika turun perintah untuk melarang, maka beliau pun mengucapkannya dan para sahabat pun mengucapkannya. Masih mengenai firman Allah tersebut, Sufyanus Tsauri berkata, La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Ini sama dengan perkataan Ibnu Abbas dan Jahid. Allah pun mengingatkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu dalam setiap apa yang Dia perintahkan kepada kalian. Jadi takwa itu ikhwan fillah azakumullah bukan hanya pandai menampakkan wajah kekhusyuan. Takwa itu yang paling penting adalah bagaimana tunduk kepada syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Ini mendengar ucapan kalian. Alimun. Lagi Maha mengetahui apa yang menjadi niat kalian. Allah itu mendengar ucapan kita dan melihat dan mengetahui niat kita. Dan niat ini sangat penting. Perbaharui terus. Jemaah sekalian. Banyak orang futur gara-gara salah niat. Banyak orang meninggalkan ibadah gara-gara salah niat. Waliyadzubillah, banyak orang dan tidak sedikit juga ustadz yang berhenti berdakwah karena salah niat. Sebagian ada yang menyimpang, sebagian ada juga yang berhenti menyampaikan ilmu. Karena wallahu a'lam mungkin ada niat lain atau mereka tidak sabar. Tentunya semua itu bermuara pada niat dan keinginan. Kalau niat kita lurus, insya Allah, Allah akan meluruskan perjalanan pulang kita. Kalau tidak, ya, waliyadzubillah, Allah akan memalingkan kita dari jalan ini. Karena Allah Maha tahu niat kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Inilah etika kedua yang dengannya Allah membimbing para hambanya yang beriman, yaitu agar mereka tidak mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW melebihi suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasannya ayat tersebut turun berkenaan dengan dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa dia bercerita, hampir saja dua orang terbaik Abu Bakar dan Umar celaka ketika keduanya mengangkat suara di hadapan Nabi SAW pada saat datang rombongan Bani Tamim. Lantas salah seorang dari keduanya, Abu Bakar atau Umar, meminta pendapat kepada Al-Aqra bin Habis, saudara Bani Mujashi. Kemudian seorang yang lain meminta pendapat kepada orang lain. Nafi berkata, aku tidak hafal nama-nama orang yang dimintakan pendapat itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma, kamu tidak bermaksud melainkan untuk menyelisihiku. Umar menjawab, aku tidak bermaksud menyelisihimu. Maka itulah suara mereka berdua terdengar sangat tinggi tentang masalah tersebut dalam mengusulkan siapa yang akan menjadi pimpinan Bani Tamim. Sampai Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi waktu itu Umar dan Abu Bakar berselisih tentang siapa ini pemimpin mereka, pemimpin Bani Tamim. Ya. Abu Bakar dan Umar berselisih pandang. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu tidak bermaksud melainkan untuk menyelisihiku, dengan suara nada yang tinggi. Umar berkata kepadanya, aku tidak bermaksud menyelisihimu, hanya itu suara itu. Ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghina beliau alaihi salatu wassalam? Mereka berdua tidak sedang menghina, mereka sedang berselisih. Tapi di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Zubair mengungkapkan, Umar radhiyallahu anhu tidak mendengar Rasulullah SAW setelah ayat ini turun. Hingga dia menanyakannya kepada beliau. Dan ketahuilah bahwa hadis ini tidak disebutkan dari ayahnya, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa Muslim. Waktu itu Masya Allah, Abu Bakar dan Umar ini dua orang terbaik, hanya meninggikan suara, hampir celaka. Gara-gara itu. Sejak itu Umar itu kalau Nabi datang, dia akan ukur suaranya. Suaranya itu setinggi Nabi atau tidak. Ini adab mereka kepada Rasulullah. Karena pernah bawa jemaah rombongan umroh waktu ziarah ke kuburan Nabi itu. Karena mungkin dia terharu ya, karena beriman kepada Nabi, bisa lihat dengan dekat, oh di sekitar sinilah kuburan Nabi itu, dalam kamar itu. Akhirnya dia menangis mengeluarkan suara. Dia tidak teriak mengeluarkan suara, hanya mengeluarkan suara. Suara yang agak terdengar sedikit. Ada orang kayak seorang syekh gitu, akhi, dan suara di sini. Kita sedang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang, aduhai apa nasibnya orang-orang yang berselawat teriak-teriak waktu datang ke sana. Ini juga tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang dikhawatirkan celaka walaupun berniat baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berteriak dari jauh dengan salawat-salawat yang ada di masjid-masjid waktu salat tarawih? Antum masuk pintu masjid Nabi nomor 19, 22, 21, 20, atau ibu-ibu 21, 27, mungkin. Antum tidak dekat kuburannya, dari jauh antum katakan sallallahu alaika ya Rasulullah, ini tidak beradab. Tidak beradab. Dan ini diberlakukan di Masjid Nabawi.
Antum boleh berselawat mengatakan Allahumma salli alaika Allah assalamu alaika ya Rasulullah dengan suara lirih yang melewati. Dan ana pernah menegur spontan tapi ya. Spontan itu namanya spontan. Jadi oksigen ke otak mungkin udah berhenti gitu. Yang ada adalah pikiran bang negur gitu aja. Satu masjid itu nyanyi-nyanyikan dengan mic keluar ke atas tuh. Tapi udah main-main nih nyanyinya itu. Anak ada di situ lagi baca Quran. Dan ustadznya ada di situ, ustadz mereka ini. Anak-anak muda. Akhi, tolong hentikan dulu mic-nya. Saya mau bicara sesuatu. Ustadznya langsung tuh. Namanya orang spontan mungkin dia juga. Sekarang coba kamu puji gurumu ini. Dengan katakan, ganteng gitu. Coba teriakin coba. Berani enggak ente? Guru ganteng, guru baik, guru ini. Teriakin di telinganya. Terima enggak dia? Gurunya gini. Berani dia. Dia pasti akan katakan kepada kalian kurang ajar. Lalu apa ceritanya Allah Tuhan kalian dan Nabi Rasul kalian. Kalian teriaki seperti ini. Sejak itu tidak ada lagi suara itu. Karena anak dekat dengan musolah itu. Dan anak sholat di situ. Udah tidak ada lagi suara teriak-teriak itu. Karena kalau anak berdalil pasti Wahabi kan. Itu anak berikan gambaran, gurunya juga tidak akan terima. Tapi kita lanjut. Ini menunjukkan bahwa kita harus jaga adab dengan Rasulullah SAW. Niat baik boleh, tapi adab dijaga. Kemudian Imam Al-Bukhari menukilkan, Hasan bin Muhammad memberitahu kami, Al-Hajjaj memberitahu kami, dari Ibnu Jurayj, Ibnu Abi Mulaika memberitahuku bahwa Abdullah bin Zubair telah memberitahu kepadanya bahwasanya telah datang rombongan Bani Tamim menghadap Nabi SAW. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jadikanlah Al-Qaqa bin Ma'bad sebagai amir. Lalu Umar berkata, angkat saja Al-Aqra bin Habis sebagai amir. Kemudian Abu Bakar berkata, engkau tidak menghendaki kecuali menyelisihiku. Umar berkata, aku sama sekali tidak bermaksud menyelisihimu. Maka keduanya beradu mulut sehingga suara mereka pun meninggi. Selanjutnya turunlah ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Sampai ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Dan seterusnya. Sampai dengan lafaz walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Dan ayat seterusnya. Demikianlah hadis ini dinukilkan sendiri oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW pernah mencari Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Lantas seorang mengutarakan, ya Rasulullah, aku akan memberitahukan keberadaannya kepadamu. Lantas orang itu mendatangi rumahnya, Thabit bin Qais. Lalu dia mendapatinya dalam keadaan menundukkan kepalanya. Maka dia pun bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Thabit menjawab, benar-benar celaka. Dia meninggikan suara di atas suara Nabi SAW. Maka sungguh amalnya pun telah terhapus. Dan dia termasuk penghuni neraka. Dia katakan itu pada dirinya sendiri. Orang itu datang kepada Nabi SAW dan memberitahu beliau bahwa Thabit bin Qais sudah mengatakan begini dan begitu. Musa berkata, kemudian dia kembali lagi kepada Thabit bin Qais pada waktu yang lain dengan membawa berita gembira yang menakjubkan. Beliau bersabda, idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Pergilah ke tempatnya serta katakanlah kepadanya, engkau bukan penghuni neraka, akan tetapi engkau termasuk penghuni surga. Dan perlu diketahui bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan sendirian dari jalan atau jalur riwayat ini. Jadi Thabit bin Qais ini
dia mengira dirinya telah meninggikan suara di hadapan Nabi. Karena ganjaran orang meninggikan suara dibatalkan amalnya. Maka dia menyendiri di rumahnya takut. Dia takut dia untuk menemui Rasulullah SAW. Ini sahabat yang mulia ini penghafal Quran terbaik. Thabit bin Qais ini penghafal Quran terbaik. Tapi dia memiliki fisik yang lemah. Ini kuat otaknya menghafal, tapi fisiknya lemah. Makanya dia pernah dimintai cerai oleh istrinya. Mintai cerai oleh istrinya karena dia tidak sanggup melayani istrinya. Thabit bin Qais. Dan dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga pemimpin yang diangkat waktu perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Penghafal Quran terbaik ini dikatakan oleh teman-temannya, panglima kita orang lemah. Maka dia pun menanam betisnya di tanah sambil memegang bendera. Kaki tangannya terpotong-potong oleh musuh waktu perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Lalu setelah itu diganti oleh Al-Bara' bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Lihat bagaimana sahabat Nabi, begitu takutnya mereka. Takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kabar gembira bahwa dia bukan penghuni neraka tapi penghuni surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia bercerita, di peristiwa Yamamah di antara kami ada yang lari dari medan perang. Lantas Thabit bin Qais Syamas pun datang dengan memakai wewangian serta mengenakan kain kafan seraya menyeru, sungguh buruk sikap kalian terhadap lawan-lawan kalian. Maka dia pun memerangi mereka musuh hingga dia pun terbunuh. Ini dia melawan Nabi palsu. Sungguh Allah melarang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mendengar suara dua orang di dalam Masjid Nabawi, di mana suara mereka berdua benar-benar tinggi. Kemudian Umar datang dan berkata, apakah kalian berdua tahu sedang berada di mana kalian sekarang ini? Lihat. Lebih lanjut Umar bertanya, di mana kalian? Dari mana kalian? Keduanya menjawab, kami berasal dari penduduk Taif. Maka dia berkata, seandainya kalian termasuk penduduk Madinah, niscaya aku akan menyakiti kalian dengan pukulanku. Artinya mereka tidak tahu-tahu. Kalau antum pergi umroh, jangan nyalain HP keras-keras. Lagi di sana main game. Bukannya berdoa dengan suara lirih, justru mengganggu orang lain. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata demikian setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, ini di Masjid Nabawi tidak boleh kita meninggikan suara, melakukan kegaduhan, nggak boleh. Nggak boleh. Para ulama mengatakan dimakruhkan mengangkat suara di sisi makam atau kubur Rasulullah SAW. Sebagaimana dimakruhkan meninggikan suara pada saat beliau masih hidup. Karena beliau adalah seorang yang terhormat, baik ketika masih hidup maupun setelah beliau wafat. Setelah itu, dilarang meninggikan suara pada waktu berbicara dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana tingginya suara seseorang pada waktu berbicara kepada orang lain selain beliau. Tetapi hendaklah berbicara dengan penuh kelembutan, juga dengan suara yang rendah dan penuh rasa penghormatan. Kalau antum berselawat di sisi kubur Nabi, ada hadisnya tapi hadisnya diperselisihkan. Yang rajih hadisnya hasan. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada beliau SAW di kuburannya, Allah akan kembalikan ruh beliau sampai beliau menjawab salam kita. Maka kalau begitu keadaannya, kita harus menggunakan suara yang lirih.
Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Dan jangan kalian mengeraskan suara kepadanya sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Apa efeknya? Apa ganjaran dan akibatnya? Yaitu an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya tidak hapus pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadari. Maksudnya kami Allah melarang kalian mengangkat suara di dekat Rasulullah SAW karena ditakutkan beliau akan marah. Sehingga kemarahan itu pun menjadikanku marah juga. Itu menjadikan Allah marah. Kalau terjadi demikian, amal perbuatan kalian terhapus sedang ia tidak disadari. Makanya Hindun dan Al-Wahsy setelah mereka masuk Islam, mereka tidak lagi menampakkan wajahnya di hadapan Nabi. Kenapa? Khawatir Nabi masih mengingat perilaku keduanya yang membedah jantungnya Hamzah kemudian mengunyahnya. Kan Hindun radhiyallahu anha yang mengunyah jantung siapa? Hamzah. Dan yang membunuhnya siapa? Al-Wahsy radhiyallahu anhu. Kemudian keduanya masuk Islam. Keduanya tidak mau bertemu dengan Rasul bukan karena benci, tapi khawatir Nabi ketika melihat wajah mereka berdua, Nabi justru ingat masa itu. Ini ada para sahabat itu luar biasa. Karena kalau Nabi marah, Allah juga marah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu biha al-jannah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ada ma baina as-sama'i wal ardi." Sesungguhnya seorang berbicara dengan ucapan yang diridhoi Allah, yang dia tidak ingat lagi, maksud tidak peduli apa kata orang, maka dituliskan surga untuknya. Dan sesungguhnya seorang mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah, kemudian kata-kata itu tidak dia ingat lagi, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka yang ia lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Jadi kata-kata itu kalau tidak diridhoi Allah, itu menyebabkan Allah murka. Termasuk meninggikan suara di hadapan Nabi yang membuat Nabi marah. Lalu Allah menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar merendahkan suara di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia memerintahkan dan memberikan bimbingan ke arah tersebut. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa." Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Yakni mengikhlaskan dan menjadikan sebagai tempat ketakwaan. Balasannya adalah lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Seperti antum ke sana itu duduk di masjid, bicara dengan suara lirih, ya enggak bersuara keras, itu aja udah dapat pahala. Dapat ampunan dan pahala yang besar. Jangan gaduh di dalam Masjid Nabawi, apalagi masuk ke dalam raudhah. Ya, berdebat sama askar, enggak perlu. Udah kalau disuruh keluar, keluar aja. Gak perlu debat.
Suruh keluar, keluar. Ya. Nanti kalau askarnya meninggikan suara gara-gara kita gimana? Kita juga ikut salah. Cukup masuk sholat 2 rakaat, berdoa sebentar, keluar. Nggak sampai berdebat. Karena ada orang-orang masuk ke situ malah debat sama askarnya. Nggak boleh. Kita berusaha untuk menjaga adab kepada Rasulullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud. Abdurrahman memberitahu kami. Sufyan memberitahu kami. Dari Mansur, dari Mujahid dia berkata. Telah dituliskan sebuah surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang berisikan sebagai berikut. Manakah yang lebih baik? Seorang yang tidak hendak melakukan kemaksiatan tetapi tidak jadi melakukannya. Atau seorang yang sangat ingin melakukan kemaksiatan tapi tidak jadi melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya. Umar pun membalas surat tersebut seraya mengatakan, sungguhnya orang-orang yang ingin mengerjakan kemaksiatan namun kemudian tidak mengerjakannya, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Jadi ini termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Orang yang diuji ketakwaannya itu adalah orang yang ingin melakukan kemaksiatan namun kemudian dia tidak mengerjakannya. Ada orang yang dia berniat kuat berbuat maksiat tapi tidak melakukannya. Maksudnya di sini tidak melakukan bukan karena takwa. Ya, karena belum punya kesempatan atau masih main-main dulu, ya, ingin berbuat maksiat itu. Yang pertama, orang ini dia berniat berbuat maksiat namun karena takut kepada Allah, dia tidak mengerjakannya. Orang ini akan ditulis sebagai orang-orang yang diuji hatinya dengan ketakwaan. Karena orang yang menampung keinginan berbuat maksiat, walaupun dia belum melakukannya, tapi bukan karena Allah dia tinggalkan, biasanya jadi bom waktu. Bom waktu. Ada kesempatan dia berbuat maksiat. Oleh karena itu jaga diri, hubungan kita dengan Allah ini betul-betul harus kuat. Harus kuat. Agar kita jauh dari perbuatan maksiat. Apakah setiap orang punya keinginan berbuat maksiat? Ya. Bal yuridul insanu liyufjura amamah. Manusia itu punya keinginan berbuat salah. Namun orang yang bahagia adalah dia tidak melakukannya karena dia merasa diawasi oleh Allah. Nabi Yusuf ketika dia dipuji oleh orang-orang di penjara karena ketakwaannya, apa dia katakan? Wa ma ubarri'u nafsi. Aku sebenarnya tidak bisa lolos dari hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Kan ada tuh bisik-bisik itu. Bisik, apalah dibisikkan oleh syaitan atau bisikan-bisikan jiwa yang jahat yang kemudian kita menolak dengan rasa takut kepada Allah. Inilah ujian ketakwaan. Baik, lanjut. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat ila akhiril ayah. Setelah itu Allah mencela orang-orang yang memanggil-manggil Rasulullah SAW dari luar hujurat, yakni rumah-rumah yang dihuni oleh istri-istri beliau. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Badui yang berbuat kasar, bertabiat kasar. Aksaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal, tidak mengerti. Maka Nabi kalau didatangi Badui itu biasa ngomong begini nih. Ya Muhammad. Nabi nanti meninggikan suara di atas orang ini. Ketika dia minta sesuatu, Nabi katakan, Ha'um. Karena mereka tidak ngerti. Kenapa Nabi tinggikan suara? Agar orang ini tidak berdosa. Karena dia orang bodoh. Maka Nabi SAW itu sikapnya itu berbeda-beda terhadap sahabat-sahabatnya. Ini udah mengerti, ini belum mengerti.
Maka hadisnya ada di terakhir ini. Baik. Kata Allah selanjutnya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Maknanya jika saja mereka melakukan hal itu, niscaya mereka akan memperoleh kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sudah itu Allah menyeru mereka untuk segera bertaubat dan kembali kepadanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini isyarat untuk bertaubat. Istighfar. Karena ini dosa. Diungkapkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu. Dan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak ulama. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aqra bin Habis bahwa dia pernah memanggil Rasulullah SAW. Kemudian dia pun berseru, "Hai Muhammad, hai Muhammad." Adapun dalam sebuah riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah." Tapi beliau tidak memberikan jawaban kepadanya hingga dia berseru lagi, "Ya Rasulullah, pujianku adalah keindahan dan celaanku adalah keburukan." Maka Rasulullah SAW bersabda, yang demikian itu adalah Allah. Ya, Nabi SAW meninggikan suara juga waktu itu agar orang ini tidak berdosa. Ada di riwayat yang lain, nanti antum coba lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Ceritakan tentang Badui yang datang meminta haknya kepada Nabi. Nabi katakan, "Haum! Ini." Disebutkan dalam syarahnya Bahjatun Nadhirin, Nabi SAW meninggikan suara agar orang ini tidak berdosa. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita semua. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Waktu kita hanya sampai jam 10:30. Anda minta izin hari ini agak cepat. Ya bukan karena sedikit makan sahur ya, bukan. Ya ada keperluan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan dari jamaah. Ya. Kalau malam ke-16 sholat taraweh itu kan ada kunut. Itu ada dalilnya nggak yang... Barakallahu fikum. Kunut itu dilakukan sepanjang hidup kita, sepanjang sholat witir yang kita lakukan. Di rumah maupun berjamaah di masjid di satu sholat taraweh. Bukan hanya malam 15. Adapun malam 15 atau malam 16 pertengahan Ramadan itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Dan tidak salah juga. Karena memang kita mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau bisa kunut itu dari awal kita sholat witir sebelum Ramadan maupun dalam Ramadan. Ini mengenai kunut. Justru dalilnya witir itu ada kunutnya. Dalilnya umum. Makanya anak kalau witir, jadi imam sejak hari berapa anak jadi imam itu awal-awal, anak udah kunut. Saudi itu udah kunut di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dari awal taraweh kunut dan kunutnya panjang. Oke, itu dalilnya. Terus anak mau ingatkan waktu imam kunut, kalau imamnya mengucapkan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini jangan diaminkan. Ini dilarang. Gimana kita meminta keselamatan untuk Allah yang Maha Mulia gimana? Ya. Kan ini sama dengan larangan mengatakan assalamu alayka ya Allah. Kesejahteraan atas engkau ya Allah, enggak boleh. Kita enggak boleh memintakan untuk Allah kesejahteraan, dia tidak butuh dengan itu. Sama dengan tadi. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Maka nanti kalau antum dengar imam kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Amin. Setelah itu, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jangan diaminkan sampai tabarakta rabbana wa ta'alait.
Jangan diaminkan. Nanti kalau dia tambahin doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin gitu. Jelas? Hah? Nanti Anda mau memberitahukan yang amin-amin gitu. Jelas? Jelas enggak? Alasannya kan mengaminkan berarti semoga terkabulkan. Kan lagi memuji Allah. Berarti antum memintakan terkabulnya kemuliaan untuk Allah. Padahal Allah tak butuh untuk didoakan. Allah itu tempat kita berdoa. Bukan untuk didoakan. Beda enggak itu? Beda. Makanya kita memuji Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Tabarakta Rabbana. Ya dzal jalali. Itu bukan doa, itu pujian. Lalu setelah itu anda mengatakan amin. Tidak boleh. Tidak boleh. Jelas? Ada lagi, masih ada waktu. Izin bertanya Ustaz. Apa? Izin Ustaz. Allah. Ketika di Rodoh Ustaz, betulkah hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kan bahwa Rodoh itu adalah antara itu dan mengabarkan seperti itu aja Ustaz. Baik. Dan hal seperti itu tidak menyiratkan bahwa ketika orang berada di untuk melakukan sholat di Rodoh itu, betulkah seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih betul, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Baik. Taman dari taman-taman surga, kita harus tahu dulu maknanya apa. Para ulama bersilang pendapat tentang maknanya. Makna pertama, memang tempat itu nanti akan dipindahkan ke surga. Di tempat itu antara mimbar dan itu akan dipindahkan ke surga. Jadi salah satu tempat di surga. Makna kedua, raudhah di situ artinya majelis ilmu yang pernah dibuat oleh Nabi di situ. Karena Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qal hilakul dzikri. Wahai Rasul, siapa di antara kalian apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah dulu. Para sahabat bertanya, taman surga itu apa? Itu majelis-majelis ilmu. Maka di seluruh Masjid Nabawi jadi raudhah. Di majelisnya Ustaz Ariful Bahri, iya kan? Kemudian majelisnya Syekh Abdul Razak. Berarti jadi tahu raudhah semua kalau begitu kondisinya. Karena di situ dulu pernah dibuat majelis ilmu. Raudhah. Ya. Ini diantara makna tersebut. Lalu setelah kita tahu, anggap saja itu tempat akan dipindahkan ke surga, itu pendapat yang rajih. Dianggap rajih oleh sebagian ahli ilmu. Apa yang kita lakukan di situ? Salat 2 rakaat seperti kita masuk masjid. Tahiyatul masjid. Ya. Apakah ada niat salat raudhah? Itu yang saya tidak tahu dalilnya. Dan masuk ke situ, kan keluar dulu baru masuk lagi. Kan tidak boleh langsung masuk dari dalam pintu luar. Yang sebenarnya kan dikeluarin lagi kan. Masuk lagi. Ngantrinya kan keluar. Ya sholat tahiyatul masjid. Atau sholat duha. Atau sholat apa. Sholat 2 rakaat mutlak juga boleh. Gak apa-apa. Tidak masalah. Kemudian berdoa sebentar di situ. Maka oleh karena itu sebagian ahli ilmu, beberapa ahli hadis mengatakan jangan terlalu takalluf untuk masuk raudhah. Takalluf itu memberat-beratkan diri. Dan ketika tidak dapat tasrih, yang jadi dicela nanti adalah pihak travel, mutawif, pembimbing. Itu kejadian. Ya nggak boleh.
Tuh takalluf nama. Kalau bisa masuk alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita sabar. Tinggal kita ziarah, kan ziarah kubur Nabi udah salah satu bagian daripada perjalanan safar kita ke sana. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema Ustadz. Ya bagus kalau di luar tema, karena ada yang bertanya di luar negeri. Ya. Udah bahas puasa, pertanyaannya tentang Iran dan Israel. Itu namanya pertanyaan luar negeri. Insya Allah adik laki-laki saya berencana umroh akhir tahun ini Ustadz. Dan saya berencana ingin bergabung bersamanya. Yang ingin ditanyakan, sebaiknya saya bergabung umroh bersama adik atau mengambil kursi untuk haji Ustadz. Sedangkan jika saya mengambil kursi haji, saya khawatir tidak ada mahram saat nanti mendapatkan jadwal keberangkatan. Berapa tahun dulu nih berangkatnya? Berapa lama? Ya, kalau memang ibu ingin berangkat umroh dulu, tapi tetap niat berangkat haji, maka ini tidak masalah. Karena Rasulullah SAW melakukan umroh dulu di bulan Dzulqa'dah, beliau balik lagi. Seharusnya kan tuh bisa langsung haji kan? Balik lagi baru tahun depan beliau haji. Ya, haji. Boleh umroh dulu sebelum haji boleh. Ketika Anda pergi umroh, minta di sana supaya bisa berangkat haji. Siapa tahu pulang dikasih rezeki oleh Allah. Kan Allah itu tidak ada yang tahu rahasia di balik itu. Ya, ada orang anak bicara begitu kepada dia waktu di Ka'bah. Ya, jemaah itu banyak curhatnya tentang usahanya. Dan usaha saya hancur, kata dia. Ini sisa uang nih saya pakai datang umroh untuk minta pertolongan kepada Allah. Nanti saya ajarkan doa minta rezeki ini itu. Datang dia kembali ke Indonesia, jadi usaha dia 8 usaha dia itu jalan semua. Bahkan kata dia naruh kepala di bantal aja ada masuk keuntungan 25 juta, 20 juta itu. Tidur aja dapat uang gitu. Bilang kepada dia, aneh yang ngajarin ente yang kaya raya namanya. Anak gini-gini aja. Terus dia katakan lagi, ya kalau antum dikayakan oleh Allah enggak jadi isi kajian, kata dia gitu. Ya juga ya. Baik, ini anjuran saya, Anda boleh umroh dulu. Berangkat sama adiknya. Bismillah insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Anda. Doa kunut dibaca setelah ruku atau sebelum ruku. Dua-duanya boleh. Sebelum ruku boleh, sesudah ruku boleh. Misalnya imam baca terakhir ya. Saya contohkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung. Allahumma hdina fi man hadait. Berarti sebelum ruku. Sampai selesai baru kita ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu kita sujud langsung. Nah yang biasa kita lakukan adalah setelah ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, kan begitu kan? Baru sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Berdoa. Nah itu yang biasa kita lakukan. Dua-duanya sebenarnya boleh. Tapi hatta di Saudi pun mereka melakukan setelah atau sebelum? Setelah. Karena manusia seluruh dunia itu belum paham masalah itu. Baik, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.